Puji Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, bagi yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami Tuhan. Tuhan telah menyertai kami, menolong kami dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga saat ini Engkau masih izinkan kami untuk bisa beribadah Tuhan kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik buat kami Tuhan, dalam hidup kami, dalam menghadapi situasi dunia sekarang ini Tuhan. Oleh sebab itu kami akan tetap bersyukur, kami akan tetap bersukacita. Kami percaya perlindungan-Mu selalu sempurna buat kami. Saat ini Bapa, dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami ingin menghadap hadirat-Mu. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian syukur yang dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami semua jemaat JKMCC yang berada di rumah masing-masing dan yang sempat ada di tempat ini juga Bapak, dan yang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan, kami akan persiapkan hati dan pikiran kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu saat ini, kami mau minta pengampunan atas dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami mengaku kami lalai, bahkan kami tidak sengaja menyakiti Engkau Tuhan lewat pikiran kami, isi hati kami Tuhan, dan perbuatan kami. Kami lebih mementingkan keinginan kami sendiri daripada orang lain. Kami minta ampun Bapa. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menyembah-Mu saat ini. Layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan bisa menjadi wangian, bisa menjadi rupa yang harum Tuhan, yang berkenan kepada-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Saat ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas kami yang ada di tempat ini maupun kami yang berada di rumah Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama-sama, kami mau bersatu hati. Kiranya kuasa Roh Kudus yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Kami mau menolak segala bentuk kuasa kegelapan, roh-roh penguasa udara, roh-roh teritorial yang ada di sekeliling rumah kami masing-masing, maupun yang ada di sekeliling tempat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir semuanya, nggak ada satupun yang akan masuk ke dalam rumah kami, nggak ada satupun yang akan mengganggu hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami siap menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu Tuhan, korban persembahan kami pada hari ini, pujian penyembahan kami hari ini Tuhan, menjadi seperti persembahan Habel yang Kau terima Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakkan kami masuk hadirat-Mu saat ini. Sucikan, kuduskan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bagi jemaat yang ada di rumah Tuhan, bagi semua yang sempat menyaksikan live streaming ini Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji menyembah-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian, kita menyanyi bersama-sama. Dengan sayang
pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membalas semua setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Kau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami meninggikan-Mu. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kekuatan-Mu yang ada dalam kami. Kami tetap berdiri untuk menyembah-Mu. Kami tetap kuat untuk berharap pada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ada. Haleluya. Kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tak satupun kami Kau tinggalkan Bapa. Kau tetap pegang tangan kami Tuhan. Di saat badai yang sangat dahsyat Tuhan yang terjadi saat ini Bapa. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada dalam perahu bersama Tuhan Yesus. Kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan tetap aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama
kasih Roh Kudus, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk ketenangan yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu tetap memilih untuk tenang, tetap memilih untuk bersyukur, tetap memilih untuk bersuka cita. Walaupun badai sekalipun ada di sekeliling kami, kami tahu kami punya Tuhan Yesus. Kami tahu dalam perahu kami tinggal ada Tuhan Yesus di situ. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan. Kami akan tetap tenang bersama-Mu Bapa. Kami percaya kami bisa jadi berkat juga buat sesama kami Tuhan. Agar orang yang melihat kami bisa melihat Tuhan Yesus yang ada dalam kami. Orang yang melihat kami bisa melihat ketenangan yang dihadirkan Tuhan Yesus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dalam penyembahan kami. Kami percaya kasih-Mu selalu sempurna buat kami. Sukacita-Mu selalu sempurna buat kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berikan kami telinga seorang murid. Engkau berikan kami hati seorang murid untuk bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa kami terima dengan baik dalam hati kami. Dan firman yang akan kami dengar Tuhan akan tertanam baik dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Hanya kepadanya kita akan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah, walau ku melangkah dalam
Tuhan, pada siang hari ini kami percaya di dalam Tuhan ada mujizat. Amin. Di dalam Tuhan ada kemenangan Bapa. Amin. Biarlah Tuhan pada siang hari ini hamba berdoa, dimanapun kami berada melalui live streaming, baik jemaat JKI MCC, dimanapun jemaat yang hadir telah melihat pada setiap hari ini, hamba doa Tuhan, biarlah setiap mereka diberkati dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Setiap mereka yang melihat, menyaksikan khotbah ini Tuhan, mengalami kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya dengan badai setiap masalah kami Tuhan, ada Tuhan yang membela setiap pribadi kami Tuhan. Hamba doa pada siang hari ini, katakan firman-Mu Tuhan, urapi hamba pada siang hari ini. Biar oleh firman Tuhan kami kuat, oleh firman Tuhan ada kemenangan. Kami tolak segala kuasa setan kami letakkan Tuhan. Kami siap dibentuk, kami siap diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang disayang Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya, shalom. Shalom. Bagi jemaat Tuhan dimana berada, saya percaya sekalipun kita live streaming, tetapi kita percaya kuasa Tuhan dapat membantu kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya khotbah, tak kenal mata sayang, Bapak Ibu Saudara ya. Saya adalah Pendeta Paulus Fauzi. Saya dari Jakarta. Saya orang Betawi. Tetapi puji Tuhan, saya sekarang sudah menjadi orang percaya dan sudah menjadi hamba Tuhan. Dan saya percaya biarkan khotbah ini yang mendengarkan mendapat berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, saya mau share satu firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mau ambil di dalam Injil Yohanes. Kita ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan yang ke-29 yang sudah ketempatan amin. Puji nama Tuhan. Dengan tema firman setelah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, ayat 25, maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan. Saya punya tema khotbah hari ini, percaya sekalipun tidak melihat. Kata amin saudara. Haleluya. Selaku dikatakan Injil Yohanes ya, ditulis oleh yang bernama Rasul Yohanes atau Yohanes bin Zebedius, salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Selaku dikatakan dengan ada tujuan kenapa Yohanes menuliskan surat ini. Dikatakan bahwa dengan tujuan untuk melawan ajaran Gnostik, ya. Gnostik itu adalah ajaran yang dualistik atau sedikisme, saudaraku, ya. Saudaraku, dikatakan bahwa dengan cara apa Yohanes? Caranya adalah melawan dengan berapologet. Artinya apa? Mempertahankan iman melalui apa? Kepercayaan Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku, hari ini dikatakan bahwa percaya sekalipun tidak melihat. Haleluya. Saudaraku, dikatakan kata percaya dalam bahasa Ibrani adalah aman. Artinya iman. Dalam bahasa Yunaninya adalah pistis. Ya, kepercayaan ya, atau dalam kata kerjanya adalah pisteo, yang artinya adalah percaya kepada, mempercayakan atau menyerahkan diri kepada suatu objek, yaitu adalah Tuhan.
Ya. Jadi saudaraku, hari ini percaya itu tidak ditentukan oleh keadaan, kata amin. Amin. Tetapi percaya ditentukan bagaimana kau menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Waktu kau percaya, kuasa Tuhan bekerja buat saudara, kata amin. Waktu kau percaya, saya percaya di tengah badai, engkau kata Tuhan baik. Saudaraku, hari ini ada satu kisah luar biasa, ya, tentang seorang bernama Thomas. Ya, Injil Yohanes menggambarkan ada seorang bernama Thomas. Kita sudah gak heran, Bapak Ibu, ya, Thomas. Thomas adalah salah satu murid Yesus. Ya, dikatakan Thomas dia ikut pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Bagaimana Thomas melihat pekerjaan Tuhan Yesus? Bagaimana Thomas melihat orang mati dibangkitkan, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat? Ya, tetapi dalam suatu keadaan akhirnya Thomas mulai meragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Thomas imannya melihat dulu baru percaya. Sedangkan percaya ada sesuatu yang belum kita lihat, namun kita percaya Tuhan bekerja. Nah, saudaraku, hari ini saya mau share firman Tuhan, ya, percaya sekalipun tidak melihat. Bapak Ibu, untuk sekarang ini kalau kita untuk percaya Tuhan, ya, mulai diragukan. Kenapa? Inilah akhir zaman. Banyak orang terpanggil, sedikit terpilih. Nah, makanya hari ini firman Tuhan, ayo, sekalipun di tengah tantangan, ya, di tengah badai, ya, baik kita di televisi, media sosial, ya, bagaimana juga keadaan wabah virus corona, banyak orang ketakutan, ya, borong masker sampai 5 dus, ngapain? Amin. Sederhana, pada siang hari ini saya mau katakan, kalau engkau yang kau takutkan, kau khawatirkan, itu akan menimpa kepada saudara. Tetapi Alkitab berkata dalam Amsal 8 ayat 17, kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Ya. Tidak hanya kekayaan, tetapi kehormatan, penyertaan Tuhan bagian orang percaya. Ayo, jadi hari ini jadilah orang Kristen yang percaya sekalipun tidak melihat. Kalau engkau percaya, berkat tercurah saudara. Kalau engkau percaya, saya percaya di tengah badai engkau melihat berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya, saudaraku. Dikatakan mengapa, ya, orang sulit percaya yang namanya kebangkitan. Ya, kemarin Jumat Agung, ya, dikatakan bahwa Yesus mati, ya, di kayu salib dengan tujuan menebus dosa. Ya, dikatakan bahwa hari ketiga dia bangkit. Ya, dan disinilah dikatakan banyak orang percaya, bahkan orang dunia tidak percaya. Mana mungkin orang mati bisa bangkit? Haleluya. Nah, di sini saya katakan mengapa orang susah percaya akan kebangkitan Yesus. Yang pertama, karena ada setan yang bekerja. Haleluya. Kenapa? Ada setan bekerja. Ya. Dikatakan kenapa Pak setan, Pak? Yes. Kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, artinya kita sudah punya jaminan masuk ke surga. Tetapi kalau percaya, kita nggak bisa menerima keselamatan. Maka saudaraku, hari ini, ya, kenapa orang sulit percaya pada kebangkitan Yesus? Karena setan bekerja. Kenapa bekerja manusia? Karena setan, ya, dikatakan tidak suka orang percaya masuk surga. Saudaraku, dikatakan bahwa ada suatu fakta yang menarik, ya. Di dunia ada 2 orang pilihan, ya. Dikatakan bahwa ada orang, ya, waktu mendengar berita, ada orang mendengar surat kabar, baik di media massa, baik di media sosial, baik di YouTube, ya, kabar hoax, ya. Seringkali orang percaya, seringkali orang tidak menelaah lagi, ya, langsung percaya, wah, si A selingkuh, langsung percaya, padahal belum tentu benar. Suamimu sama kuntil anak, masa sih, di mana, sama siapa, jam berapa, awas nanti pulangin. Langsung percaya, ya.
Tetapi ada dua manusia, ya, bawa apa? Bawa yang kedua, ada sifat yang namanya sifat rohani. Ya, dikatakan kalau kita dengar firman Tuhan, ya, kalau pendeta khotbah di mimbar, bu percaya ya, dalam nama Tuhan Yesus pasti ibu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus ibu pasti diberkatin. Dalam hati saya percaya. Apa mungkin Pak Pendeta? Apa iya Pak Pendeta? Saya kan orang gak punya apa-apa Pendeta. Saya diponis sakit Pak, diponis mati sama dokter Pak. Ya, dikatakan bahwa inilah setan bekerja. Kenapa? Yang pertama diberita, kenapa? Karena bersifat jasmani. Bersifat apa? Duniawi. Jadi setan gak perlu kerja keras. Untuk ngapain? Menghancurkan manusia. Tetapi waktu firman ditaburkan, waktu didoakan, setan gak suka. Kenapa? Karena tujuan setan menarik orang percaya ke dalam dunia kegelapan. Yang kedua, ya, dikatakan kenapa orang langsung percaya, ya, karena kebangkitan pakai rasio. Zaman Yohanes, ya, ada ajaran namanya Gnostik. Gnostik itu adalah perpaduan antara ilmu filsafat, Yudaisme dan kekristenan. Ya, jadi dikombin sama ibu. Makanya kalau saya waktu belajar di sekolah tinggi teologi, ya, disebut namanya agama dualistik. Percaya Tuhan Yesus, percaya juga di luar Tuhan Yesus. Makanya ada Kristen KTP tanpa pertobatan dan Kristen yang sejati. Saya pelayanan udah 9 tahun saudaraku, ya, di Surabaya, di Kalimantan, ya, di Sulawesi, Makassar, Toraja, ya. Saya banyak menjumpai orang-orang yang percaya sama Yesus, ya, tetapi mereka percaya waktu ada masalah carinya ke dukun. Percaya kepada apa? Ajaran-ajaran filsafat. Sehingga apa? Tidak ada mukjizat. Tetapi hari ini dikatakan karena beranggap apa? Tidak masuk akal. Saya katakan zaman Yohanes, ya, mari tuliskan apa saudaraku, bahwa nggak mungkin Pak, ya, Yesus bangkit. Banyak orang-orang Romawi, banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang tidak punya Tuhan, ya, dikatakan, Thomas, Yohanes, nggak mungkin Yesus bangkit, ya. Makanya banyak orang Kristen terkecoh. Bahkan Thomas, salah satu murid Yesus yang melihat mujizat, yang melihat kesembuhan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh disembuhkan, tetapi apa? Tetap tidak percaya. Kenapa? Karena pengaruh ajaran saat itu, Gnostik. Tapi saya percaya jemaat JKI, MCC percaya sama Tuhan. Yesus bangkit, ada kemenangan. Amin. Nah, saudaraku, dikatakan dalam konteks itu bagaimana orang-orang filsafat, orang-orang Yahudi tidak melihat kacamata berbeda. Ya, mereka hanya melihat secara fisik, tetapi tidak melihat bahwa Allah sanggup. Kata Allah sanggup. Ya, Allah sanggup yang melakukan yang nggak mungkin jadi mungkin. Dan itulah tidak dianalisa oleh manusia zaman saat itu. Ya, jadi saudaraku, dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kata iman, kata pisteo, ya, kata aman, artinya menyerahkan, menaruh kepada orang yang berkuasa. Waktu engkau percaya, waktu engkau menaruh harapan sama Tuhan, saya percaya apapun masalahmu, apapun kondisimu, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada saudara. Amin. Amin. Nah, jadi suruh hari ini, ya, bahwa Thomas, kita belajar bagaimana Thomas terpengaruh dengan ajaran Gnostik. Ya, dikatakan bahwa mengapa Thomas gak percaya, ya, dengan kebangkitan Yesus, ya, karena Thomas orang yang skeptis. Sekali lagi, orang yang apa? Skeptis, orang yang ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita gak percaya, jangan harap mujizat terjadi sama saudara. Waktu engkau ragu-ragu, jangan harap kita sembuh.
Kalau engkau ragu-ragu, maka berkat akan lama atas saudara. Tetapi waktu engkau ada iman, waktu engkau yang namanya punya pisteo, maka disitulah Allah bekerja. Amin. Karena mata uang orang percaya adalah iman. Katakan amin, saudara. Nah, lalu hari ini dikatakan bahwa jelas, dikatakan ayat yang ke-25, ya, dikatakan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalamnya, sekali-sekali aku tidak akan. Banyak hari-hari ini orang yang mengaku Kristen, dari kecil udah dibaptis, ya, sampai gede dibaptis lagi, sampai bosan dibaptis ulang. Haleluya. Bagaimana dikatakan mereka udah melihat mujizat, ya, pertolongan, berkat luar biasa. Tetapi waktu ada masalah, waktu ada penyakit, apa betul Tuhan ada? Apa betul Tuhan hadir? Dan inilah yang sedang diintimidasi sama orang-orang dunia, sama orang ateis. Kalau Tuhan ada, kenapa ada corona? Kalau Tuhan ada, kenapa kamu sakit? Kalau Tuhan ada, kenapa lo menderita? Kalau Tuhan ada, kenapa lo miskin? Dan ingat tantangan orang percaya. Tetapi hari ini Alkitab berkata, ayo, ya, jangan jadi orang yang skeptis. Jadilah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Karena orang benar hidup karena percaya. Makanya kalau kita nggak percaya, bukan murid Yesus. Kalau kita nggak percaya, kita bukan orang pilihan Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan, ya. Dikatakan ada berkat orang percaya Tuhan, sekalipun nggak ada 3 berkat Tuhan. Yang pertama adalah tidak pernah kekurangan dalam segala hal, ya, jasmani maupun rohani. Yuk kita buka yuk dalam Mazmur 23. Kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal 23. Ini ayat favorit semua orang, saudara, ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia berikan aku di padang rumput dan hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, dikatakan juga di sini, sekalipun aku menjalani kekelaman, aku tidak takut akan bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang aku. Engkau menyediakan hidangan batu dan lauk. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumurku, dan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, dikatakan bahwa berkat orang percaya sekali tidak melihat adalah tidak pernah kekurangan. Dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Bagaimana kita gak kekurangan? Bagaimana kita gak kekurangan? Sederhana. Biarkan Tuhan yang mengatur saudara. Jangan kita ngatur Tuhan. Itu kunci, saudara. Kalau kita mau diatur sama Tuhan, ya, kalau kita mau diatur sama Tuhan, saya percaya Alkitab berkata bahwa Ia menuntut aku ke jalan yang benar, sekalipun maka kelaman, aku tidak takut akan. Nah, amin. Saudaraku, dikatakan konteks ini bagaimana bahwa Daud dikejar sama Absalom, ya. Dikatakan bahwa bahwa Daud mengamankan Tuhan sebagai gembala. Bapak Ibu, saya pernah lihat gembala, ya. Bagaimana gembala, ya, dia menuntun dombanya waktu dia lagi lapar, Pak. Ya. Gembala tahu kapan dombanya itu haus. Gembala tahu kapan waktu istirahat domba. Kalau dombanya kurus, kalau dombanya sakit, yang rugi gembalanya. Kalau dombanya menderita, kalau dombanya kekurangan, yang malu gembala. Makanya Daud dalam kondisi terjepit, dikejar-kejar sama Absalom, ya, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Sekalipun dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan, saya nggak takut lagi.
Amin. Saudaraku, dikatakan bahwa boleh nggak Pak orang takut Pak? Pak boleh nggak khawatir? Saya bilang boleh aja khawatir. Haleluya. Boleh takut, tetapi yang nggak boleh adalah kita hidup di dalam ketakutan. Nah itu nggak boleh. Ya. Kalau masih hidup dalam ketakutan, bertobat. Amin, 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 amin. Saudaraku, saya background saya bukan orang Kristen, saudara. Background saya adalah agama seberang. Nama saya adalah Fahrul Roji. Ya. Dikatakan bahwa waktu saya terima Yesus, ya, dan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Ya. Kenapa? Karena waktu saya terima Yesus banyak tantangan yang luar biasa. Saudara buang saya, saudara cibir saya, ya. Bahkan dikatakan nggak dapat warisan, berarti, ya, nggak dapat warisan, nggak dapat apa-apa, ya. Tetapi waktu saya bertobat dari Tuhan, kalau Tuhan yang pilih saya, kalau Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang tanggung jawab. Sampai hari ini, saudaraku, ya, bagaimana saya melihat hidup saya semakin terus naik, nggak pernah turun. Kenapa? Karena saya mau diatur sama Tuhan. Amin. Kalau kita mau diatur sama Tuhan, udah, jangan khawatir, ya, jangan bimbang. Kenapa? Karena Tuhan bilang engkau adalah domba-dombanya. Makanya yang pertama berkat orang percaya, ya, yang pertama adalah kita nggak ada kekurangan. Makanya digenapi dalam Yohanes 10 bahwa apa? Bahwa aku datang supaya apa? Hidupmu berkelimpahan. Kata berkelimpahan sesuatu yang nggak bisa ditampung, saudara. Luber. Satu syaratnya, kita mau diatur sama Tuhan. Amin. Kita mau diatur sama Tuhan, saya percaya. Toko daganganmu pasti berkati. Ya, zaman susah hari ini, ya. Tetapi lihat, Tuhan pasti bukan jalan. Maka saudaraku, hari ini, ayo, ya, berkat yang pertama adalah kita tidak pernah kekurangan. Yang kedua, dikatakan bahwa yang kedua, berkat orang percaya sekali melihat mendapatkan jaminan keselamatan. Makanya dalam firman Tuhan dalam Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan firman Tuhan, boleh kita buka saudaraku, Injil Matius 1 ayat 21 dikatakan ia akan melahirkan anak apa? Anak laki-laki, terus dan engkau akan menamakan dia karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Nama Yesus artinya menyelamatkan. Amin. Amin. Nama Yesus ada jaminan. Saudaraku, dikatakan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, boleh kita mulai saudaraku? Yuk kita buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12, kita buka saudara-saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab apa? Di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat Diselamatkan. Seratus saya bertobat itu waktu SMA. Saya salah satu orang fanatik, ya. Saya nama agama dari kecil udah diajarin tentang agama saya. Ya. Saya belajar, saya rindu, ya, tentang keselamatan. Ya. Saya rindu kalau saya mati, saya pengen ke surga. Tetapi agama saya lama bilang mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Saya nggak mau. Ya, saya udah buat amal, saya rajin beribadah, kok nggak bisa masuk surga. Udah susah di dunia, susah di mana? Di dunia makan tempe, di neraka makan apa? Tempe busuk. Halo. Tetapi hari ini waktu saya cari tahu, ya, ternyata saya baca di kitab suci yang lama, ya, dikatakan bahwa Yesus adalah rohnya Tuhan. Dan saya paling kaget, saya buka lagi bahwa ikutlah akulah jalan yang lurus. Akulah yang memberikan pengetahuan tentang kesudahan
Jangan. Waktu saya baca nama Yesus, nama Isa Al-Masih, ternyata dialah juru selamat dunia. Saya bertobat. Yang kedua, setelah saya terima Yesus, saya bergumul sama Tuhan. Dan saya berjumpa dengan Yesus. Face to face, ketemu langsung. Ya. Tidak ada sejarahnya saya punya orang tua agama Kristen, nggak ada. Waktu saya berjumpa sama Yesus face to face, ya, saya bilang, sorry ya Yesus, gue udah punya Tuhan, gue udah punya Nabi, gue gak butuh lo. Bener, saya ngomong gitu. Tetapi Yesus senyum, lalu dia bilang apa? Yes. Waktu dia datang ada pergumulan, ya, tetapi dia, waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya punya pergumulan ekonomi, ya, waktu berjumpa dengan Yesus, Tuhan berkati melimpah-limpah. Waktu saya terima Yesus dibaptis, ya, berkat baik kesehatan, baik ekonomi, nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena ada jaminan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, berkat orang percaya sekalipun nggak melihat, ya, kita buka yuk dalam Matius 28 yuk. Matius 28 ayat terakhir. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Selaku dikatakan saya pelajari kata menyertai, ya, dalam nyanyian lama, nyanyian baru. Nyanyian lama menyertai artinya seseorang yang berkuasa menuntun, mengarahkan, ya, hingga sampai kepada tujuan. Ya. Jadi saudaraku dalam nyanyian lama, kata menyertai seorang yang berkuasa, kata berkuasa, menuntun, mengarahkan hingga sampai kepada tujuan. Dalam nyanyian baru, kata menyertai di sini adalah saya pelajarin adalah pribadi yang siap menjadi pembela, penolong, bahkan menyembuhkan. Ya, saudaraku yang ketiga, berkat orang percaya saya melihat, ya, mengalami penyertaan Tuhan. Sampai kapan, Pak? Bu, sampai kesudahan zaman. Saudaraku pada siang hari ini, ya, percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Amin. Percaya bahwa janjinya tidak pernah diingkari. Makanya kata menyertai, ya, artinya adalah pribadi yang berkuasa, yang siap menolong, bahkan apa? Memberkati saudara. Amin. Ya, saudaraku, hari ini kita belajar dari Thomas, ya. Dalam kisah Thomas, akhirnya Thomas, ya, percaya. Kapan percaya Bapak Ibu? Waktu Yesus bilang, Thomas, silakan pegang tangan saya, pegang lambung saya. Waktu Thomas tusuk itu, ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah Allah. Amin. Dan Tuhan tidak mau kita melihat dulu baru percaya. Tetapi kita percaya dulu sama Tuhan, maka berkat tercurah. Amin, 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 amin. Amin. Doa saya dulu hari ini, Tuhan bercurahku. Simpul saya hari ini adalah, ayo, saya kesimpulan, jadilah orang Kristen yang percaya sekalipun gak melihat. Amin. Amin. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan, dengan kondisi, ya, dengan situasi. Ya, sekalipun orang bilang, Pak, ini zaman krisis, Pak, ini zaman susah, Pak, ini zaman yang virus, Pak, sederhana. Tetap percaya, tetap berserah. Waktu engkau percaya berserah bahwa Tuhan menyertai, menopang engkau sampai kesudahan zaman. Doa saya siang hari ini, jemaat TKI, MCC, dan juga jemaat Tuhan di mana berada live streaming, doa saya, kita tetap percaya, berserah sama Tuhan. Saya percaya untuk kau percaya berserah sama Tuhan, maka Tuhan yang besar menopang saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa sama Tuhan pada siang hari ini. Maka Tuhan, di siang hari ini kami sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan. Bagaimana sekalipun tidak melihat, tetapi percaya. Kami diingatkan kisah Thomas. Bagaimana Thomas dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Thomas bagaimana melihat Tuhan bekerja. Orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, bahkan orang benar sembuh. Tetapi waktu keadaan yang menerpa umat manusia terpengaruh oleh diagnostik pengetahuan, saudaraku pada hari ini tetap percaya, tetap berserah sama Tuhan. Modal orang percaya adalah pisteo, artinya menyerahkan sama Tuhan. Janji Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah kekurangan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah kelaparan. Amin. Hamba doa pada siang hari ini bagi jemaat Tuhan JKI MCC Tuhan, di mana berada, Tuhan bakal setiap mereka berlimpah-limpah Tuhan. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang lemah Tuhan kuatkan, Amin. yang miskin perkaya oleh Tuhan. Amin. Hamba doa Tuhan Yesus bagi setiap umat-umat Tuhan yang melihat streaming kami Tuhan Yesus, bahwa setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini mengenai perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Amin. jamaah Tuhan dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kami tidak pernah kekurangan segala hal. Amin. Yang kedua, menjamin keselamatan yang kekal. Yang ketiga, mengalami penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada siang hari ini hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi hamba juga, Bapak Gembala Sidang, Bapak Jen Pintar Abraham Tuhan Yesus, senantiasa beberapa Tuhan hamba Tuhan Amin. bersama istri anak-anak dimanapun di pengembalaan Tuhan, senantiasa untuk dimuliakan. Amin. Hamba doa bagi setiap rekan-rekan pelayanan yang di JKI Tuhan, Jemaat yang hadir pada saat ini Bapa, Amin. berkati mereka melimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semua. Di kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kabar gembira buat kita semua, sekalipun harus dengan online, ya, tapi tidak mengurangi esensinya karena kita nggak tahu ini selesainya corona ini kapan, gitu. Dan untuk demi kelancaran pelayanan, ya, akhirnya disepakati dengan yang bersangkutan untuk diadakan sekarang. Nah, pendeta yang hamba Allah yang baru saja menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua, beliau berkomitmen untuk bergabung dengan kita dan nantinya akan menggembalakan persekutuan doa yang merupakan cabang dari perpanjangan daripada pelayanan kita untuk daerah Depok. Dan ini diproyeksikan nantinya untuk menjadi gereja seperti itu. Tapi awalnya persekutuan doa yang akan dinamakan dengan persekutuan doa Mahanaim Community Ministry seperti itu. Dan saya menunjuk beliau untuk menggembalakan di sana seperti itu. Dan saya akan bacakan surat tugas penggembalaan beliau untuk kita semua supaya sekaligus juga menjadi berita acara bagi kita semua pada hari ini. Surat tugas penggembalaan nomor 001 garis miring 4 Romawi garis miring Gesit garis miring JKI MCC garis miring 2020 dalam rangka kelancaran misi gereja yang tertuang dalam anggaran dasar Gereja Jemaat Kristen Indonesia pasal 10 mengenai tugas dan panggilan jemaat lokal dan anggaran dasar rumah tangga Gereja Jemaat Kristen Indonesia pasal 14 tentang gembala jemaat, di mana gembala jemaat diberikan wewenang untuk melakukan tugas pelayanan gerejawi, menjadi ketua majelis jemaat dan mengangkat atau membebas tugaskan pengerja sebagai pelayan dengan penuh cinta kasih, maka yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan nama Paulus Faroroji STH, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Mei 1983 dengan alamat Perumnas Pancoran Mas Jalan Kutilang 7 nomor 16 Biji Depok, Jawa Barat. Diberikan jabatan gerejawi sebagai evangelis dan wewenang untuk menggembalakan persekutuan doa Mahanaim Community Ministry yang beralamat di Perumnas Pancoran Mas Jalan Kutilang 7 nomor 16 Beji Depok
Jawa Barat sebagai cabang pelayanan dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia Mahanaim Community Church sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Demikian surat tugas penggembalaan ini dibuat agar dapat membantu kelancaran tugas pelayanan. Dan jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan maksud tugas penggembalaan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Surat tugas penggembalaan ini berlaku sampai dengan masa pendewasaan persekutuan doa tersebut di atas untuk menjadi gereja cabang dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia Mahanaim Community Church oleh gembala senior dan dapat diperpanjang kembali. Bekasi 19 April 2020, Gembala Jemaat Senior Pendeta Paul Abraham Jan Peter STH, NIP 438-PTBS-PDT-5-2019. Demikian. Nah, saya mengundang Pak Farul Roji untuk berdiri di samping saya. Gitu ya, mungkin ini mimbarnya agak bisa dimajukan sedikit. Tolong itu dong. Minyak. Ya, oke. Ya, makasih Bu. Nah, sebelum saya mendoakan Pak Farul Roji, jemaat ya dimanapun menyaksikan boleh mengangkat tangan, ikut mendoakan, begitu ya. Oke. Nah, sebelumnya nanti Pak Farul bisa ngikutin kata-kata saya ya. Ya. Sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Bapa, dalam nama Yesus bersyukur gereja kami boleh Engkau perluas, yang boleh menjadi perpanjangan tangan kami yaitu hamba-Mu Evangelis Paulus Farul Roji STH Tuhan. Beliau adalah rekan hamba tempat seperjuangan semenjak zaman kuliah. Beliau juga pernah menjadi misionaris untuk Toraja dan Makassar, bahkan Surabaya, bahkan ada beberapa tempat lain. Buat pelayanannya sudah terbukti, dan hari ini beliau resmi untuk bergabung bersama-sama dengan kami untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya nanti di kota Depok. Dan hamba berdoa Tuhan tidak hanya berhenti di Depok, tapi mulai merambah sampai ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kami percaya Tuhan dengan pelayanan Pak Farul Roji ini Tuhan akan ada penuaian yang signifikan, penuaian besar melalui tangan pelayanannya. Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan beliau untuk merintis persekutuan doa ini, bahkan untuk merintis gereja dan menggembalakan gerejanya. Hamba percaya kalau hamba memulai dengan tanpa apa-apa, hamba hanya memulai bersama dengan Engkau, maka hamba percaya urapan yang sama pun turun untuk Pak Farul. Dia akan memulai dengan lututnya, bersama dengan bergandengan dengan istrinya, keluarganya, memulai persekutuan ini, memulai perintisan di Depok ini Tuhan. Hamba percaya sekali bahwa akan ada banyak orang dibaptis, akan ada banyak orang bertobat, akan ada banyak orang dalam penggembalaan. Kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam dan melalui hidupnya. Biar dia jadi orang yang setia melayani Tuhan, baik kepada Tuhan maupun kepada organisasi di mana dia bernaung saat ini, sehingga kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di dalam dan melalui hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu akan mengambil janji dari Pak Farul Roji, janji setia untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai pelayan. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu tepat seperti yang Kau inginkan Tuhan, sehingga ketika diucapkan hamba-Mu ini maka akan tercatat di bumi, tercatat juga di sorga. Sorga akan mengingat setiap janji yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga digenapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Pak Farul Roji, silakan ikuti kata-kata saya. Angkat tangan kanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya Paulus Farul Roji bersedia dan berjanji akan mengikuti ketetapan firman Tuhan yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya. Saya berjanji akan setia untuk melakukan tugas penggembalaan sesuai dengan karunia
yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya berjanji akan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tunduk pada Tuhan, dan juga tunduk kepada gembala yang ada di atas saya sebagai gembala senior saya. Saya juga akan tunduk kepada otoritas yang ada di atas saya, yaitu Sinode Jemaat Kristen Indonesia, di mana di bawahnya saya bernaung. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersedia untuk berkorban nyawa, harta, waktu untuk diberikan untuk kemuliaan Tuhan saja. Saya berjanji akan melakukan janji saya dengan setia sampai maut memanggil saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, ini janji saya. Tuhan, di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu, Pak Parol Roji sudah mengucapkan janji setianya. Dan saat ini Tuhan, dengan di tangan hamba-Mu ini ada minyak. Seperti raja-raja, seperti imam-imam, bahkan seperti hamba-hamba-Mu di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Ada minyak yang dituangkan di atas kepala mereka sebagai tanda pengurapan Tuhan turun atas mereka. Demikian juga hamba-Mu menumpahkan tangan atas hamba-Mu ini, Pak Parol Roji, menapiskan beliau sebagai evangelis di Jemaat Kristen Indonesia Panahan Community Church, dan juga memberi tugas untuk pengemban penggembalaan di Persekutuan Doa Mahanaim Community Church, di Mahanaim Community Ministry yang akan dibukanya di Depok, yang menjadi cikal bakal gereja nantinya. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otoritas, kuasa, kemuliaan ada menyertai beliau, tanda-tanda akan menyertai pelayanannya Tuhan. Di tangannya ada kuasa, di mulutnya ada kuasa. Kasih karunia lindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan berlimpah luar biasa. Impartasi kuasa Allah turun atasnya, sehingga dia setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu Evangelis Parol Roji ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna hidupnya sekeluarganya. Dia tidak pernah kekurangan melayani Tuhan dalam kemuliaan dengan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang percaya, banyak orang bertobat dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, menyerahkan hamba-Mu ini dengan beban pengembalaan yang ada di pundaknya saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ya. Penyesuaiannya. Tuhan berkati. Amin. Silakan kembali duduk Pak. Oke, kita tutup ibadah kita. Mari kita kembali berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, yang sudah menguatkan kami. Bagaimana kami harus hidup beriman, hidup betul-betul mengandalkan Tuhan saja, terutama di tengah situasi-situasi yang tidak pasti ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau baik pada kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun. Sebab itu hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya Engkau yang menunjuk pemerintah yang ada di atas kami. Engkau yang menunjuk pemimpin kami untuk mendatangkan damai sejahtera atas hidup kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dimanapun beliau berada dan bertugas saat ini, kami berdoa pengurapan Tuhan turun atas mereka berdua. Takut akan Tuhan ada atas mereka. Dalam mengatasi pandemi corona ini Tuhan, yang diestimasikan akan berakhir sebelum tahun baru atau di penghujung tahun ini. Kami berdoa Tuhan, percepatan yang dari Tuhan ada buat pemerintah kami, sehingga sebelum Desember, sebelum Natal, semua ini sudah selesai. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat dokter-dokter, tenaga medis dimanapun berada. Dan jika ada yang menyaksikan hari ini Tuhan, tayangan ini, dokter-dokter medis semua kami berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas setiap mereka. Entah apapun agama, kepercayaan mereka, tapi mereka berjuang untuk mengatasi penyakit ini Tuhan. Dan kami berdoa,
kemuliaan Tuhan kiranya mendampingi mereka, sehingga mereka tidak tertular oleh penyakit corona atau virus apapun. Dokter-dokter Tuhan jaga sehat, tenaga-tenaga medis Tuhan jaga sehat dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa berjuang bersama dengan pemerintah kami mewujudkan Indonesia yang sehat, yang bebas virus corona. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya dengan peristiwa ini semua menjadi lebih arif, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan bangsa, mementingkan program-program yang sudah ada untuk kemajuan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh ada damai sejahtera, shalom Tuhan boleh ada atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang sekarang mungkin ibadah secara online, live streaming, hamba-hamba-Mu memberitakan firman. Tuhan, tolong berkati setiap mereka. Berkati gereja-gereja mengadakan online Tuhan, live streaming, supaya tidak mengurangi esensi ibadah dan kemuliaan-Mu tetap nyata di tengah-tengah gereja kami. Kami percaya Tuhan menjaga gereja-gereja, Tuhan menjaga damai sejahtera yang sudah terjalin antar gereja. Mulai hari ini hamba berdoa, kami berdoa Tuhan dari gereja kecil kami ini, supaya tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang ribut sana sini, mementingkan teologi-teologinya, tapi bersatu untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba-Mu khususnya di pedalaman dan pedalaman. Siapapun mereka Tuhan, perjuangan mereka merintis gereja di pedalaman, Tuhan berkati luar biasa. Demikian juga dengan gereja kami. Tuhan, sekian lama kami sudah tidak ibadah di gereja, di Hotel Grand Zuri Tuhan. Kami hanya ibadah live streaming. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu kerinduan hamba, kerinduan setiap jemaat supaya kami bisa berkumpul lagi. Tuhan, tolong, hamba minta kepadamu, biarkan kami berkumpul kembali. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu. Oleh karena itu ampuni setiap kami kalau kami kadang-kadang lebih mementingkan yang lain daripada kami harus datang ke gereja kami waktu itu. Ampuni kami Tuhan, sekarang kami merasa betapa salahnya kami, betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Gak harusnya kami menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan keadaan kami. Kau akan memulihkan gereja-gereja dimanapun ada karena pandemi corona ini. Kami yakin kami akan berkumpul bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan lagi. Dan bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan membuktikan kasih setia-Mu buat gereja kami. Gereja di Nia sudah jadi dalam pengembalaan pendeta Besi Tuhan. Kami percaya akan ada banyak orang diselamatkan di sana. Kami berdoa buat Kabupaten Nia Selatan, Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, khususnya yang nanti akan jadi cabang kami di sana. Tuhan berkati luar biasa. Sekalipun bangunannya masih semi permanen, kami berdoa Tuhan, bangunan permanen akan berdiri di sana dalam nama Yesus. Terima kasih bagi jemaat yang ada di sana di Nias. Tuhan, tolong beri mereka kesabaran, bagi yang mau dibaptis, bagi yang anak yang mau diserahkan, bagi yang mau menikah. Tuhan, tolong beri mereka kesabaran, sehingga pada waktunya nanti penggenapan itu terjadi untuk mereka. Terima kasih, berkati pendeta Besi dan keluarganya Tuhan, anak-anaknya dan istrinya. Tuhan berkati, penuhi setiap kebutuhan mereka. Dan juga saat ini Tuhan, kalau memang ada keperluan untuk beli genset untuk karena sering mati lampu di sana, Tuhan sediakan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga gembala cabang kami yang di Mangga 2, Pak Ones Simus Kili-Kili Tuhan, yang mengembalakan JKI Sion Community Church. Tuhan berkati, urapi dimanapun hamba-Mu berada saat ini, memberitakan firman untuk gerejanya yang digembalakannya sebagai cabang dari gereja kami juga. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap jemaat, wakilnya Pak Beri. Tuhan berkati setiap jemaat yang support pelayanan ini. Tuhan memberkati. Jaga gembala sehat, istri Bu Yanti dan anak-anak, serta Pak Beri juga dengan istri dan anak-anak. Tuhan jaga sehat dalam nama Yesus, sehingga pelayanan mereka membawa dampak bagi lingkungan mereka dan juga bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang baru saja ditabiskan, yang sudah memberitakan firman, Evangelis Pak Paulus Tarung Roji Tuhan.
Ini teman hamba, teman seperjuangan, kami kerjain skripsi sama-sama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya hambamu ini dipakai oleh Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Hamba percaya bahwa hambamu ini adalah hamba yang mau korban, hamba yang mau melakukan perjuangan dalam pelayanan. Dan hamba percaya, kami yakin bahwa setiap orang yang berkorban buat gereja, setiap orang yang berani korban untuk pelayanan, hidupnya akan diberkati, pelayanannya akan diberkati, gerejanya akan diberkati, hidupnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat hambamu Evangelis Paulus Waluroji ini, Tuhan, berserta istrinya Clara dan anaknya yang juga masih ada dalam kandungan, maupun anaknya yang sudah balita. Tuhan tolong berkati urapi luar biasa, sehingga keluarga ini jadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hambamu dalam tanganmu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk pembelaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Dan sebentar kami mau menerima berkat-Mu, kiranya tangan Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap kami. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pembelaan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, jemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih sudah ikut ibadah. Berkat Tuhan tercurah atas kita semua dalam nama Yesus. Amin. Kok mau mati?